beberapa requirement terkait offering structure nih yang juga perlu difulfill oleh calon emiten. Dan ini juga berbeda untuk setiap papan pencatatan. Contoh untuk papan utama, jumlah saham yang harus dilepaskan ke publik minimal 300 juta lembar saham. Dengan presentasi untuk free float yang ditentukan itu sesuai nominal ekuitas perusahaan tersebut. Nah, selain itu ada beberapa requirement lainnya seperti yang di list di sini yaitu harga penawaran awal atau total pemegang saham dan underwriting contract. Oke, mungkin move on ke next slide. Nah, setelah company sudah listing nih, ada beberapa requirement juga yang perlu difulfill oleh listed company untuk tetap dapat tercatat di papan pencatatan. Contoh, untuk dapat tetap tercatat di papan utama, emiten harus fulfill salah satu dari 3 requirement terkait free float shares berikut. Nah, selain itu juga ada ketentuan lainnya yang harus dipenuhi seperti operating income dan financial test. Next, berikut juga kriteria lain yang perlu dipenuhi oleh calon emiten untuk dapat tercatat ya. Nah, untuk beberapa emiten yang bergerak di bidang tertentu, specifically di mining industry, ada additional requirements yang harus dipenuhi. Contohnya, harus memiliki IUP operasional atau IUP khusus produksi, dan harus menyampaikan report terkait cadangan terbukti dan cadangan terkira untuk ke IDX. Nah, selain itu, emiten juga harus memenuhi persyaratan GCG yang telah ditentukan oleh IDX, yang sebenarnya peraturan itu dibuat untuk melindungi public shareholders ya. Nah, contoh harus memiliki komisaris independen yang jumlahnya tuh minimal 30% dari struktur BOC. Yang nanti sebenarnya tugas komisaris independen ini tuh untuk supervise ya, apakah listed company itu sudah implement GCG yang baik dalam operasional mereka. Nah, selain itu, listed company juga perlu memiliki komite audit, atau internal audit, corporate secretary, dan komite nominasi dan remunerasi. Mungkin dari saya itu, next slide. Untuk ini akan dibantu oleh Cedric. Thank you, Michelle. Oke, untuk di slide ini kita bisa lihat berapa sih minimum pooling allocation untuk perusahaan tersebut. Misalkan Bapak Ibu punya perusahaan ini mau IPO dan IPO issuance size itu 250 miliar. So, kalau 250 miliar kita jatuhnya itu masuknya ke grup 2. Di grup 2 nih minimum pooling allocation itu 10% atau 37,5. Nah, misalkan kalau 250 M, 10% itu kan 25. Jadi antara 25 atau 37,5. Kalau mengikuti aturan harus kita ambil yang mana lebih gede. Misalkan kalau 500 IPO size-nya ya mungkin kita pakai 10%. Nah, misalkan kalau ada oversubscribe, nah kalau 2,5 sampai 10 kali minimum allocation-nya naik nih jadi ke 12,5 dan seterusnya sampai kalau 25 kali ke 20%. Nah, pertanyaannya dapat dari mana nih extra shares-nya nih? Bisa diambil dari fixed allotment, existing shareholder shares, new shares, atau buyback shares dari issuer. Pooling allotment ini ada dibagi dua. Ada retail sama non-retail. Retail tuh yang masuknya tuh di bawah 100 juta dan non-retail tuh yang di atas 100 juta. Next. Oke, sedikit gambaran untuk IPO journey. Kita tuh mulai dengan pre IPO which is kayak preparation-nya ya. Jadi ada evaluation, kita planning dan lihat ke seberapa siapnya sih perusahaan ini. Jadi biasanya tuh kalau perusahaannya udah rapi dan udah siap ya mungkin kayak bisa ready go bisa 1-2 bulan lah. Nah, misalnya kalau semua udah siap, kita masuk ke phase kedua satu nih yang evaluation, di mana kita udah masuk submit dokumen ke OJK, IDX, ke C gitu. Nah, di sini kita bakal ada tektokan sama IDX sama OJK untuk tanya jawab dan juga ada mini expo, site visit gitu. Dan setelah itu kita kalau udah beres dengan OJK di phase ini kita dapat nih yang namanya pre-effective letter. Setelah pre-effective letter ini baru kita bisa masuk ke phase 2 nih, di mana kita ada marketing dan untuk mendapatkan effective letter. Ada book building, terus dari book building kita bisa dapetin pricing, dan setelah kita dapat pricing baru kita lanjut ke registration berikutnya.
untuk mendapatkan effective letter, ya, ranging one month and 1.5 month. Berikutnya baru kita masuk ke public offering. Kan kita udah dapat harga nih mau berapa, nah kita baru bisa mulai jualan di offering nih. Udah habis itu udah masuk EIPO, offering, baru kita bagi nih allotment yang tadi. Baru setelah itu listing. Next. Yes, so apa sih benefitnya nih untuk dari sisi pajak untuk going public? Kalau non-listed company ini capital gain tax on corporate shareholders tuh 22% dan individual tuh 5 sampai 35 according to the tax bracket ya. So if it's a listed company, final tax itu cuma 0,10% dari total transaction value dan example yang di slide ini. Dan juga kalau misalkan founder shareholders ini dikenakan pajak 0,5 itu 0,5 dan itu harus dibayarkan 1 bulan setelah listing. Kalau tidak dibayarkan dalam 1 bulan ini, founder shareholders ini bakal kena ya corporate shareholder tax yang 22 atau yang individual yang 5 sampai 35. Ada satu benefit lagi, corporate tax rate yang akan dipotong 3% kalau ada outstanding shares minimum 40%. Next. Oke, untuk this IPO journey, let's say kita domestic, biasanya ini perlu legal counsel, financial auditor, notary, share register, dan misalkan kalau ada chain listing report yang diperlukan atau ada asset appraisal report, nah kita assign independent appraiser. In a case kalau Anda mau go international offering, mungkin kita harus appoint international legal counsel dan international selling agent juga. Next. Oke, di dalam proses yang phase one tadi, kan ada yang kita submit documents ke OJK, IDX. Nah, salah satu ini kayak prospektus. Prospektus ini yang mungkin kalian pernah lihat nih, yang di EIPO orang sebelum listing kan udah kasih lihat prospektus. Nah, ini salah satunya. Ada juga financial audit report, financial forecast, itu biasanya diminta untuk IDX. Terus kita juga ada ya chain listing report itu juga. Nah, ini nih all of this documents ini kita semua harus siapkan untuk proses IPO ini. Next. Oke, tadi kan saya udah jelasin tentang timeline atau bukan timeline sih, lebih kayak proses yang 3-4 phase tadi yang preparation, evaluation, marketing, dan offering. Kalau kita bisa lihat di garis coklat ini nih, preparation line ini yang tadi saya bilang kita persiapannya nih. So, dari situ baru kita masuk ke first submission OJK dan IDX, itu dua-duanya jalan paralel. Tapi untuk kita mendapatkan publication permit from OJK, kita perlu mendapatkan principal approval dari IDX. Jadi makanya kita harus jalan paralel dan setelah kita dapat principal approval baru kita bisa dapat publication permit. Setelah kita dapat publication permit dari OJK, jadi kita boleh kasih tahu publik nih perusahaan ini mau go public. Makanya kita bisa publish uh, koran kita, terus baru bisa mulai book building. Setelah book building, kita udah dapat demand, tahu demand, price demand, baru kita menentukan kita mau IPO dengan harga berapa. Setelah itu kita setujuin, kita tanda tangan underwriting, underwriting contract, baru kita masuk ke third registration, submit registration yang ketiga yang terakhir. Nah, setelah itu mungkin ada beberapa pertanyaan lanjutan dari OJK, baru kita mendapatkan effective statement. Nah, dari effective statement, kita dapat effective statement tuh untuk sampai listing udah nggak jauh. It's around 9 days kalau nggak salah ya. Dalam 9 days ini ada offering period yang kita bisa set antara 3 sampai 5 working days. Nah, di situ baru kita menjual saham-saham ini. Dan setelah itu langsung listing. Gitu. David, thank Oke, you. thank you. Jadi memang di tahap awal ini kalau dari kita pengen ngajarin itu ya Mas Adri ya. Jadi suatu produk itu kan pasti ada prosesnya dan panjang ya Mas Adri ya. Panjang sebenarnya. Mungkin Betul. kita nih diskusi ini agak cepat dan pendek, tapi Mm-mm. sebenarnya sangat panjang. Bisa Sebenarnya ranging ranging 6 months lah.
6 months ya. Dan mungkin kalau kita bahas secara detail, mungkin nggak bisa butuh waktu lebih dari 2 jam, 3 jam gitu ya, Mas Hendrik ya. Benar. Jadi kita kasih gambarannya kurang lebih cara untuk memproses suatu saham IPO itu kurang lebih seperti ini gitu ya. Ya. Nah, yang menariknya adalah memang banyak banyak benefit yang terutama di tax comparison ya. Jadi Mm-mm. setelah di apa namanya eh, di apa head to head nih antara non listed company sama listed company, apalagi ketika ada penjualan saham atau pemilikan, itu perbedaannya jauh jauh banget Sangat, ya. sangat beda ya. Betul, 20%, 0,1 sama 22%, bahkan ada 10%. yang 35% tuh gede banget gitu ya. Mm-mm. Jadi pasti apa eh, mungkin bisnis owner nih yang mungkin punya pertimbangan kok kayaknya nih pajak gede banget, coba listing gitu kan ya, Mas Hendrik ya. Yes, yes. Oke, 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 oke. Siap, siap, menarik. Dan ternyata yang menarik tadi saya lihat yang itu ya, apa eh IPO nih. Pre-IPO ini kan jarang dibahas nih. Orang-orang biasanya ngelihatnya setelah IPO gitu ya. Prosesnya ternyata juga juga apa ya? Bisa dibilang tadi ada yang masih sistemnya mungkin ketika suatu perusahaan datang gitu ya dan mau rencana mereka mau IPO, mungkin secara laporan keuangan mereka juga belum belum bisa dibilang rapi gitu ya. Jadi ada PR yang sebenarnya banyak banget yang harus dirapiin gitu ya, Mas Hendrik ya. Ya, mungkin kayak laporan keuangan yang belum rapi atau kayak ada anak perusahaan yang belum masih di restructure. Itu juga it takes time, nggak bisa dalam 1-2 minggu kita beresin. Jadi Oke. kalau Iya dong. kalau orang bilang mau IPO cepet-cepet, ya pertanyaan kita ya, are you ready? Itu apakah udah siap? Ya, dan Jadi Apa balik mungkin lagi. everything juga are in order? Gitu. kalau boleh ditambahkan mungkin Hmm. terkait secara legal wise juga ya, itu yang biasanya suka permasalahkan mungkin dan dipertanyakan oleh OJK dan IDX apakah secara legal Hmm. requirement-nya itu sudah memenuhi gitu loh, secara perjanjian, secara license gitu. Nah, itu juga biasa memakan banyak waktu, jadi eh, sebaiknya sebelum proses IPO-nya sendiri dimulai, proses registrasi ya. Jadi Hmm. sebaiknya itu sudah rapi dulu di pre-IPO. Hmm. Betul, betul. Jadi memang harus terregulasi secara bisa dibilang perfect lah ya. Semua regulatednya udah oke, baru nih kita proses gitu ya. Betul, karena eh, mungkin bisa jadi eh, notes juga nih untuk Bapak Ibu yang ingin eh, plan untuk menjalankan IPO proses, karena untuk um, m- menyampaikan dokumen ke OJK dan IDX kan kita harus pakai cut off buku ya, cut off buku laporan keuangan misalnya per Hmm. Desember atau per Juni. Nah, itu ada eh, waktu ya, eh, which is 6 bulan sebelum buku itu expired di OJK dan IDX. Jadi setelah kita sampaikan ke OJK dan IDX, selama 6 bulan itu, kalau belum dapat surat efektif akan expired gitu. Jadi sebaiknya untuk proses yang bisa dirapihkan dan diselesaikan sebelum IPO proses itu lebih baik gitu. Oh, Jadi waktu Siap, expired. masuk Kalau OJK dan expired kita IDX sudah harus tahu. mengulang prosesnya ulang dari pertama. Hmm. Jadi Gitu. semacam kalau ada tiket nih, tiketnya udah apa? Udah hangus gitu kali ya bisa dibilang ya. Iya, Betul, benar. betul. Dan kalau kalau tiket itu hangus harus ngulang lagi dari step yang awal lagi gitu ya. Step ya phase one lagi Betul. kita. Menarik, menarik, menarik. Dan ya Oke. itu jadi biaya tambahan ya untuk kalau Untuk mengulang proses IPO. betul, betul untuk emitennya harus nambah lagi nih dananya jadi. Betul, betul. Siap. Oke. Oke, Bapak Ibu mungkin kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa taruh aja di kolom chat atau chat aja ke saya pertanyaannya apa. Nanti kita bahas habis ini di Q&A gitu. Nah, sebelum masuk sesi Q&A, saya mau sharing dikit nih. Jadi eh, khusus nih buat Bapak Ibu yang hadir di apa namanya investment guru kali ini dan mungkin belum punya akun Cipta Dana Blue Chip. Nah, Bapak Ibu bisa scan aja barcode di sini, itu langsung direct nanti ada apa namanya pendaftaran Cipta Dana Blue Chip. Bapak Ibu daftar aja, kalau akunnya jadi nanti saya top upin RDN 100.000. Khusus untuk 3 orang pertama aja. Jadi boleh di scan dulu, nanti itu langsung direct ke sebuah link. Nah, kalau misalkan nanti apa mungkin masih pengen dengerin dulu nggak apa-apa di scan aja. Nanti akan masuk ke link. Nanti linknya bisa lanjutkan after apa setelah kita webinar. Gitu. Jadi khusus 3 orang aja. Yang pertama nanti akan dapat RDN 100.000. Oke ya, Bapak Ibu ya. Boleh saya next ya.
Atau mau scan dulu? Saya kasih waktu 5 detik deh ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi eh, seperti biasa nih kita setiap bulan tuh selalu ada namanya promosi gitu kan. Jadi apa nih yang menarik gitu ya? Kira-kira kalau misal dari jadi nasabah Cipta Dana Blue Chip, kira-kira dapat apa gitu. Nanti juga selalu banyak pertanyaan yang masuk dari apa nasabah-nasabah gitu ya. Nah, kebetulan nih di bulan Juni kita ada marketing campaign. Jadi buat Bapak Ibu yang suka lari gitu ya, kita ada tiket coloran nih. Ini bahkan belum dipromosiin di IG kita. Jadi Bapak Ibu yang ikut webinar kali ini pertama kali yang Bapak Ibu tahu. Jadi eh, nanti di bulan Juni Bapak Ibu bisa kepoin Instagram kita. Kita mau bagi-bagi tiket coloran. Persyaratannya gampang. Cuma follow aja IG Citra Blue Chip, repost nanti postingannya, komen. Setelah itu mention 3 temannya. Nanti akan dapat tiket coloran gratis. Kebetulan ini acaranya di Jakarta. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin di luar Jakarta, mungkin nanti bisa ikut promo-promo yang lain. Gitu. Nah, terus saya juga mau kasih tahu ke Bapak Ibu mungkin yang belum punya apa akun Ciptadana. Jadi salah satu benefitnya adalah nanti Bapak Ibu juga akan masuk di sebuah grup. Kita ada namanya Blue Chip Investment. Nanti akan dapat morning market update setiap hari, rekomendasi saham, berita makro, komoditas, diskusi saham, tanya jawab itu bisa bisa kita diskusiin semua di dalam grup ini. Gitu. Terus kalau biasanya info-info pertama nih terkait event, terkait promo-promo, biasanya yang pertama kali tahu ya grup-grup dari investment, blue chip investment gitu. Jadi make sure Bapak Ibu kan nih apa namanya QR code-nya nanti akan langsung direct ke link pendaftaran gitu. Oke, ini kayaknya udah ada beberapa pertanyaan nih sambil saya lihat-lihat pertanyaannya. Bentar, saya stop share screen sebentar. Oke. Kita akan masuk ke Q&A ya, Coach Cedric C. Michelle ya. Tes, tes, tes. Suara saya terdengar kah? Ya, sedikit. Oke, aman ya. Siap, siap, siap. Nah, ini ada pertanyaan cukup bagus nih dari Pak Ryan nih. Halo Kak, kalau allotment itu yang nentuin dari underwriter atau IDX ya? Oke, mungkin saya bisa jawab ya. Nih, Boleh, silakan. saya share screen. Oh, boleh, boleh. Silakan kalau mau share. Nah, di, udah kelihatan ya? Betul, udah kelihatan. Nah, ini kan yang tadi saya jelaskan. Kalau misalkan IPO issuance itu 250, itu minimum pooling allocation-nya 10%. Nah, di 10% ini 25M. Dari 25M ini dibagi nih, retail pooling sama non-retail. Jadi kan ditanya, yang nentuin siapa? Ini Hmm. sebenarnya udah peraturan semua. Jadi misalkan Kak Ryan masuk, David masuk, Michelle masuk. Sebenarnya semua itu udah diatur sama sistem IDX. Gitu. Hmm. Jadi bukan kita yang ngatur, semua udah by system. Jadi udah semua by regulation. Jadi memang udah dari regulasinya seperti itu ya, Coach Cedric ya. Iya. Nah, Saya juga jadi kan sering dengar. by system udah kelihatan nih. Wah, Hmm. peminatnya banyak banget nih. Udah 2,5 kali, 10 kali, dua puluh Hmm. lima kali. Jadi kan ini alokasinya semakin banyak, alokasinya juga dibanyakin nih. Biar biar orang-orang poolingnya pada dapat nih. Oke, oke. Saya tuh sering dapat apa statement yang kadang-kadang ya agak apa gimana ya bisa dibilang kesel atau nasabah juga mungkin belum tahu gitu ya. Pak, saya kok cuma dapat IPO, cuma dapat saya masuk 100 juta cuma dapat 1 juta nih, cuma dapat 1% lah dari yang saya masukin gitu ya. Ya memang kita juga nggak punya power untuk apa ya bisa dibilang
fix atau gimana gitu kan. Namanya regulasi dan namanya market kadang kan dinamis ya, Mas Hendrik ya. Iya benar. Jadi Susah untuk diatur gitu ya. Kita nggak bisa Jadi pegang. kenapa orang, saya juga sering dengar, kenapa Hmm, banyak, hmm, saya udah masuk 100 juta, dapat 1 juta. Ya, hmm, kadang masuk 1 juta pun nggak dapat, masuk masuk 100 juta nggak tentu dapat 1 juta, bisa dapat lebih kecil. Nah, kalau kayak hmm, begitu, biasanya itu gara-gara IDX itu memproporsikan semua orang harus dapat. Jadi semakin banyak, ya hmm. semakin banyak orang ikut IPO ini, ya semakin kecil kita dapat shares-nya. Hmm, siap. Oke, make sense. Berarti kalau oversubscribe nih kayak di berita-berita kan ada yang 150 kali, 200 kali. Jadi potensi kita untuk dapat saham IPO itu makin kecil lagi ya, gitu ya. Dapat pasti dapat, tapi mungkin size yang kita inginkan nggak segede itu. Hmm, hmm. Ada potensi itu nggak sih kalau kalau kita ngomongin apa namanya eh, IPO ya? Ada nggak sih sebenarnya fixed allotment tuh sebenarnya ada nggak sih? Make sense nggak sih fixed allotment itu? Ada. Jadi kan ini misalkan perusahaan ini masuk dengan uh, yang ditawarkan ke publik Hmm. 20%. Minimum pooling allocation-nya 15 nih. Jadi ada 5% ini yang harus sama fixed allotment. Nah, fixed Hmm. allotment ini siapa gitu? Fixed allotment ini biasanya dijual ke institusi. Hmm. Atau Mahal. yang biasanya untuk retail nih yang pooling allocation ini. Kurang lebih sih. Menarik, 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 menarik. Terus ini ada pertanyaan menarik juga nih. Kalau tadi kan di PPT ada yang bilang bahwa floating shares itu ada minimalnya gitu ya. Tapi kalau maksimalnya ada nggak sih? Coach Erik atau Jimmy Michelle gitu. Ada nggak tuh maksimal Eh, floating share? Ya, jadi untuk floating shares itu batas maksimalnya itu tidak ditentukan ya oleh Hmm. IDX maupun OJK. Jadi nggak ada maksimal sih, hanya ada minimum. Oke. Berarti untuk minimalnya diatur, tapi maksimalnya tidak ya, Betul, secara betul. regulasi ya. Ya, ya. Berarti saya mau jual 50%-nya nih, atau 70% gitu ya. Nggak apa-apa juga ya, Jimmy Michelle ya. Atau ada barrier tertentu, kadang-kadang pasti ada barrier tertentu lah ya. Sorry, ya gimana David tadi bagus. Jadi kalau misalkan tadi kan floating shares itu kan ada minimal, kan. Tapi kalau Iya, betul. maksimalnya Jadi belum diatur ya. dibatasi untuk batas minimal ya, kalau untuk Hmm, voting shares. menarik, 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 menarik. Ya, ya, ya. Oke, kita lanjut nih ke next question gitu ya. Eh, Kalau misalkan ngomongin, saya tuh selalu penasaran gini, investment banking tuh saya dulu eh, nggak paham banget lah tentang investment banking gitu ya. Tapi setelah apa namanya masuk Ciptadana, saya lihatlah teman-teman saya di Inisial gitu kerja dan apa memproduksi perusahaan-perusahaan keren nih IPO gitu kan. Saya tuh pengen tahu kayak pengalaman yang unik dalam handle klien gitu ya, atau selama memproses IPO atau di financial advisory, kalau yang bisa di-share apa tuh? Ya mungkin itu akan jadi apa ya buat Bapak Ibu. Oh ternyata seperti ini ya gitu. Apa tuh pengalaman yang menarik gitu. Okay, good and bad. It's not everything's not always good. Ya, the yang menarik dan interesting, ya obviously kita terexpose dengan many different industries. Ya, as you can see dari kita punya slide pertama nih, yang one of the early slides, ini lumayan industrinya lumayan all over the place nih. Ada semen, banking, healthcare, logistics, even kayak electric vehicle, gitu kan. It's quite a diverse industry gitu. So dari buat kita it's quite interesting to be exposed and learn new industries. Soalnya kayak biasanya kadang kalau ditanya teman-teman saya kadang tuh kayak oh biasanya pegang industri apa? Oh only healthcare gitu. Tapi kalau kita di sini ya lumayan kita dapat exposure di different industries. Ya kalau mungkin bad-nya dari kalau kita ketemu klien yang kurang siap gitu. Nah, kita jadi mesti kayak bantu gitu. Hmm. Ya, mungkin boleh ditambah ya untuk bad-nya nih. Jadi sebenarnya bukan bad experience, mungkin beberapa company mungkin memang belum siap secara internal. Jadi itu memperlambat proses di saat kita masuk OJK atau IDX.
Nah, itu juga dari situ kita belajar sih, oh bahwa sistem internal company ini juga penting gitu loh untuk eh, proses OJK dan IDX supaya berjalan lancar. Jadi bukan dari sisi underwriter aja, tapi ini kerjasama antara company, underwriter, dan profesi penunjang gitu. Jadi em, itu yang uniknya sih. Jadi kita koordinasi with several parties gitu. Nah, itu Hmm. bisa jadi pelajaran yang menarik ya untuk Ya, bisa make sure the IPO proses itu berjalan lancar sih. ya, menarik, menarik. Jadi kalau kalau kita kadang di sekuritas gitu kan ada divisi namanya research ya. Misalkan saya researchnya suatu sektor di banking, ya saya jagonya banking doang. Tapi kalau di IB kita nggak bisa milih ya. Jadi harus menguasai semua sektor deh, gitu kan. Ini Harus kita paham bener. apa aja kita jalani. Apa aja Ya, dijalanin ya, gas ya. Ya, Bahkan we learn webinar saya. by process ya, we learn by process juga. Jadi kita juga belajar sepanjang kita menjalani proses Hmm, registrasi, kita belajar tentang industrinya juga gitu. Jadi yang tadi Sadik bilang kita ke expose ke banyak industri, hmm, jadi kita belajar banyak juga sih dari situ, dari sistem emiten juga. hmm. Berarti bisa dilogikakan gini nggak? Kalau orang research belum tentu bisa IB, gitu. Tapi kalau orang IB udah pasti bisa research tuh. Nggak nggak juga juga, ya? nggak juga. Mungkin kita 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 understand Hmm, each industries, tapi mungkin nggak sedalam itu. nggak Kalau sedalam orang itu. research kan banking dari A sampai Z dia harus udah tahu. Betul, sampai WACC dan lain-lain hafal Ya. semua tuh angka-angkanya, Mm, rasio-rasionya ya. I benar, see. Menarik, menarik. Nah, tapi bagus maksudnya akhirnya ke expose ke banyak industri dan mau nggak mau harus belajar dari industri tersebut ya dan mendalami ya. benar. Menarik, menarik, menarik. Oke, kita ke next question ya. Dari Pak Arif Budianto nih. Izin bertanya, Ko Cedric dan Ci Michelle, untuk belajar proses IPO atau menjadi tenaga ahli, apakah ada saran buku yang bisa dipelajari gitu? Nah, mungkin sama kayak saya perasaan dulu waktu pertama kali apa ngerti tentang dunia investment banking, saya tuh bingung belajarnya dari mana nih ya orang-orang bisa kerja di investment banking gitu ya. Ada saran nggak atau mentor siapa yang kira-kira bisa diikuti nih gitu kalau di dunia pasar modal sekarang gitu. Oke, saya kasih a little background tentang pengalaman saya. Jadi Boleh, boleh. apa yang saya belajar di universitas dan lain-lain itu nggak ada tuh yang namanya kayak uh, proses IPO di Indonesia. Mungkin ada sedikit di luar, tapi kayak untuk proses IPO di Indonesia nggak ada. Saya datang ke Ciptadana, start from zero, learn everything from zero. Nah, pas masuk sini, ya kita most of the time kita learn by doing. Hmm, But at the same time, semua tentang proses IPO, proses di IDX kayak gimana, proses di OJK nya gimana, ke C gimana, semua tuh sebenarnya udah ada, it's a public knowledge. Jadi semua ini hmm, ada kalau misal kita mau belajar peraturan OJK untuk submit OJK kayak gimana, IDX kayak gimana, itu semua udah available online. IDX sudah provide uh, step by stepnya sebenarnya. ya, 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 ya. Jadi sebenarnya sudah bisa dibaca di online semua ya di POJK atau peraturan-peraturan IDX ya. Nah, Cuma memang kita harus mendalami lagi lah untuk arti dan maksud dari apa namanya hal-hal tersebut. Tapi kalau Ko Cedric backgroundnya apa nih? Dulu ekonomika atau accounting? saya background finance. Oh, background finance. Kalau Ci Michelle apa nih? Backgroundnya dari mana nih? Kalau aku akuntansi, nggak beda jauh Akuntansi. sih ya, accounting Iya, iya. finance. Emang harus harus anak keuangan kayaknya ya. Kalau IB. Nggak Nggak juga, juga, nggak nggak juga. juga. Karena Enggak. ada juga beberapa yang backgroundnya dari legal. Sebenarnya karena Hmm. proses di OJK dan IDX kan mencakup semua ya, dari finance, legal, keterbukaan. Jadi em, sebenarnya kita start from zero sih di sini. Jadi kita ya Hmm. tadi saya bilang learn by doing. Jadi kita belajarin dari awal peraturan OJK IDX apa dan prosesnya seperti apa itu kita Hmm. semakin banyak project yang kita ikut, semakin kita ngerti prosesnya gitu. Hmm. Menarik, menarik. Tapi ngomong-ngomong tentang semacam divisi gitu ya. Kalau di investment banking itu apakah memang ada bagian khusus yang misal, oh ini jagonya konsentrik bagian angka nih, karena bidangnya finance. Misalnya si Michelle dari legal nih, berarti ngurusin legalnya. Apa tau?
semua belajar hal yang sama atau ada spesialisasinya gitu kadang-kadang. Of course, semua orang ada plus minusnya, but Hmm, here we learn to do everything. I see. Jadi Oke, oke. every time kita roles kita it rotates. Kadang dia Hmm, kerjain keuangan, kadang saya keuangan, kadang dia prospektus, saya prospektus. Jadi biar semua understand the process. Ya, understood the as process. I said, kita learn by doing. Bukan Ya, kita ya, belajar teori tapi nggak ada prakteknya gitu. ya, ya. Menarik, menarik, menarik. Oke, oke. Nah, ini kan kebetulan nih dari PP itu udah di-spill dikit nih. Rencana nih IPO 2024 ada properti nih. Nah, kalau kalau kita boleh minta view dikit nih buat para para attendees gitu ya, dan mungkin nanti mau ada IPO juga kan dalam waktu dekat gitu ya, mungkin akhir tahun atau mungkin kuartal 3 atau kuartal 4 gitu kan. Properti kalau menurut Ko Cedric, Ci Michelle, view-nya gimana? Gitu. Ini kan sektor yang masih underrated banget. Bahkan kalau kita ngomongin saham, kalau saya ini dari saham gitu kan, kita ngeliat kayak BSDE, P1, saham-saham bagus ya di sektor properti itu masih masih di bawah banget gitu. Kalau menurut Coach Adri dan Ci Michelle, properti gimana? In Ya, general ya. in the long term, I think it's still a good industry because kayak kalau kita lihat tren sama data, ya populasi itu tetap meningkat. Urbanization rate itu tetap selalu meningkat year on year. Dan Hmm. juga kalau kita lihat dari sisi banking ya, kayak untuk loan growth juga meningkat. So dibilang uh, untuk property sector outlook-nya kayak gimana? I think it's still a very good industry for the future. Also kan ke depan ini kita dengar-dengar kalau lihat berita uh, itu interest rate juga akan turun. So it's a very good indicator untuk property sector. Oke. Ngomongin terkait dengan tadi interest rate dan apa mungkin suku bunga, inflasi dan lain-lain gitu ya. Angka-angka nilai ekonomi makro itu pasti juga dalam ini ada pertanyaan dari Pak Jundi juga ya. Jadi menyambung dari statementnya Coach Cedric. Nilai-nilai ekonomi makro seperti interest rate, suku bunga itu akan juga jadi faktor yang akan dipertimbangkan ketika kita mau meng-IPO-kan suatu perusahaan ya. Iya betul. Jadi saat kita melakukan valuation ya terhadap suatu company yang mau IPO, which is nanti kan kita akan kasih range ya. Kira-kira ini company akan di harga berapa. Nah itu kita kan kita make financial projection. Nah dari situ asumsinya salah satunya faktor eksternal yang Hmm. selain peers ya. Nah, jadi memang faktor eksternal itu menjadi salah satu pertimbangan dan asumsi yang kita masukin di financial projection yang nantinya akan terlihat di final valuation dari company tersebut gitu. Jadi Hmm. ya, secara industry wide, secara peers, secara historical company itu semua termasuk untuk valuation suatu company. I see. Berarti terjawab nih Pak Jun ya. Jadi memang faktor eksternal itu seperti suku bunga, interest rate, mungkin bahkan kayak pergerakan USD IDR gitu ya. Itu pasti akan dipertimbangkan juga ketika kita mau IPO suatu perusahaan gitu ya. Betul, betul. Menarik, 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 menarik. Ini kalau Waktu kita kasih apa? decision, masa nggak hmm, paham-paham juga dari tadi aku jelasin di situ? Ini kalau kita bahas kayaknya memang satu jam, 1,5 jam kayaknya kurang gitu. Coba kita ada dua question lagi. Oke ya, Mas Hendrik Michelle ya. Ya, boleh. Last two question ya. Eh, ini pasti ada banyak pertanyaan yang mungkin akan nyangkut di kepala orang gitu ya, apalagi langsung sama ahlinya IPO gitu kan. Ada nggak sih cara cara mengindikasi kayak, oh ini perusahaan kayaknya red flag nih. Biasanya apa tuh yang dilihat dari seorang IB gitu? Atau seorang Oke. IB kalau mau analisa saham IPO biasanya apa tuh indikasi awalnya apa biasanya? Kan David pernah tadi awalnya bilang, wah, laporan keuangannya masih berantakan, Ah, atau internalnya masih labil nih, nggak tahu mau lari hmm, kemana, tapi maunya IPO gitu. hmm, Gitu. Itu that's one of the red flags sih, because kayak kalau kita lihat orang, kalau mau IPO tuh harus jelas, ini plan kita tuh mau begini, kita mau cari dana segini gitu loh. hmm, Plannya mau bangun ini, mau beli ini, semua udah harus jelas, jangan melenceng-melenceng gitu. hmm.
Ya, mungkin bukan red flag ya, mungkin bisa dibilang lebih perusahaannya belum siap lah untuk proses IPO. Jadi mesti ada yang tadi pre-IPO planning lah di situ. Jadi di make sure bahwa memang mereka udah pasti mau IPO itu karena apa? Karena kan alasan orang mau IPO kan bisa macam-macam ya. Selain untuk raise fund bisa juga supaya GCG-nya lebih baik. Itu juga bisa salah satu alasan. Jadi kita lihat dari company ini tuh ada alasan yang kuat atau enggak untuk IPO. Itu satu. Dan kedua juga secara requirement mereka tuh udah siap atau belum gitu untuk mulai proses IPO secara internal ya, secara internal dari mereka ya. Jadi itu juga yang penting. Dan mungkin most important point terkait penggunaan dana gitu. Jadi kalau misalnya mereka belum pasti, oh penggunaan dananya untuk ini, kita mau raise berapa, itu juga em, bisa jadi salah satu consideration ya untuk mereka mikir ulang apakah mereka memang siap untuk IPO. I see. Ya, 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 ya. Saya tuh sering sering dapat pertanyaan juga kayak apa dari nasabah kayak Pak, kalau analisa IPO itu gimana gitu ya? Karena saya orangnya maksudnya dari apa teknikal sama fundamental. Kalau teknikal maksudnya kita nggak bisa nih teknikal saham IPO, orang sahamnya aja belum listing di bursa gitu kan, jadi pergerakannya nggak bisa dianalisa gitu ya. Dan kalau ngomong fundamental gitu ya, most likely yang terjadi adalah eh, laporan keuangan gitu ya. Nah, kadang memang laporan keuangan tuh juga juga memang kita harus harus terperinci apakah ini memang laporan keuangan yang baikkah atau memang bisa dibilang dibuat-buat nih gitu. Tapi biasanya kalau tujuan tujuan IPO dan penggunaan dana itu jelas tuh. Nah, itu yang kadang kadang orang-orang nggak lihat tuh penggunaan dananya emang uangnya mau dibuat apa sih setelah IPO gitu ya. Jadi itu lumayan penting ya sih misalnya penggunaan dana IPO itu untuk apa gitu ya. Betul, betul. Karena ini juga hubungannya dengan publik ya. Jadi em, karena publik yang nanti akan membeli saham perusahaan tersebut, jadi harus jelas gitu uang itu keluarnya Hmm. untuk apa, disclosure-nya harus jelas di prospektus dan realisasinya juga nanti harus sesuai gitu. Karena itu janjilah kepada publik kalau memang apa yang mereka disclose di prospektus Hmm. itu sudah apa yang memang nantinya akan direalisasikan. Kan Ya. itu berhubungan dengan uang publik ya. Hmm. Kalau janjinya buat apa ekspansi tapi ternyata buat bayar utang, wah ini red flag nih ya. Betul. Jangan sampai dibeli yang seperti itu ya. Oke, oke, oke. Ah, ini last question lah dari apa dari ada Pak siapa ini. Nah, jadi pasti kan di sini banyak banyak apa namanya business owner juga yang ikut nonton gitu ya. Saya tahu nih ada Bu Elvi juga business owner juga. Kalau misalkan dari tim IB gitu ya, kalau misalkan mau kasih tips and tricks gitu ya buat Bapak Ibu yang mungkin nih sekarang punya bisnis dan akan pengennya IPO in the next 3 years. Gitu. Kira-kira step awal apa yang harus dipersiapkan? Gitu. Oke, mungkin yang paling penting sebenarnya terkait pemenuhan requirement dari IDX ya untuk papan pencatatan. Jadi yang seperti tadi kan kita udah share tuh ada beberapa papan pencatatan. Nah, mungkin bisa di make sure bahwa memang eh, perusahaan Bapak Ibu itu sudah memenuhi requirement yang yang eh, di list oleh bursa gitu. Dia dari salah satu papan pencatatan yang ada di bursa. Itu satu. Baik secara financial maupun non financial. Nah, kedua mungkin lebih teknisnya ya. Jadi dari company kan nanti akan bekerja sama dengan underwriter dan profesi penunjang gitu untuk menyampaikan dokumen ke OJK dan IDX. Nah, makanya penting untuk calon emiten tuh untuk membuat tim internal dan menunjuk anggota dari untuk tim internal gitu untuk yang akan handle dokumen, untuk yang nanti akan liaise dengan underwriter dan profesi penunjang gitu. Itu penting karena kita juga eh, ada beberapa case ya di mana internal tuh belum siap, jadi pada saat proses IPO em, nggak ada anggota tim yang bisa handle gitu loh untuk Hmm. dokumen-dokumen yang diperlukan. Nah, itu akan membuat proses IPO akan jadi lebih panjang gitu. Jadi itu sih yang salah satu yang menurut kita perlu disiapkan. Ya, usually kan kalau perusahaan gede ya mungkin udah ada divisi-divisi tertentu yang udah di allocate untuk
akuntansi, legal, dan operations itu perusahaan gede. Nah, misalnya kalau perusahaan kecil kan kadang human resources-nya nggak segitu banyak dibandingkan yang gede. Jadi tapi kayak tetap Hmm. harus diallocate gitu. Satu orang, dua orang untuk satu di bagian biar kayak di go smoothly proses IPO-nya. Ya, ya, ya. Oke. Jadi kalau bisa dibuat satu divisi ini untuk persiapan IPO dari internal gitu ya. Untuk bukan preparation-nya doang, tapi buat throughout the IPO process. Oke, oke, menarik, menarik. Oke, siap, siap. Oke, jadi Bapak Ibu udah dengar lah ya, kalau misalkan Bapak Ibu sekarang ini adalah seorang business owner, dan in the next 3 years mungkin Bapak Ibu pengen IPO-in perusahaannya, melandai di bursa. Jadi step-stepnya udah dikasih sama Ci Michelle sama Ko Cedric, gitu. Nah, karena waktu juga udah mepet nih Bapak Ibu, mohon maaf mungkin kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin belum kami bisa jawab. It's okay, nanti Bapak Ibu bisa tanya aja di apa di IG kita. Misal kalau belum belum Jina sama Blue Chip, tanya aja ke IG kita. Nanti kita bantu arahkan, nanyanya kemana, bisa diskusinya kemana. Nanti tanya aja. Dan nanti nggak perlu khawatir. Jadi eh, di bulan Mei ini kita akan belajar dulu memproses saham IPO. Nanti di bulan Juni akan ada lagi cara memilih saham IPO gitu. Jadi kita belajar step by step dulu gitu. Oke, karena waktunya juga sudah mepet. Terima kasih banyak Ci Michelle, Ko Cedric atas waktunya. Semoga sukses dan sehat selalu. Besok ketemu lagi di kantor atau sekarang masih di kantor nih bahkan Masih di kantor. Nanti di masih kantor. di kantor ya. Keren keren. Nanti tim IB nggak ada lawan ya Bang. Thank you, David. Oke. Thank you David, thank you Thank you Bapak. Thank you semua. semuanya. Thank you semua Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat Malam. malam.